Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alif Nur Sanubari dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 225150011111020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gaya belajar. Oke, langsung saja kita mulai. Baik, untuk yang pertama kita akan eh, mempelajari terlebih dahulu apa itu belajar dan tugas pendidik. Pada manusia, belajar merupakan proses psikologis yang berinteraksi aktif antara subjek dan lingkungan, serta menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bersifat menetap. Sebagai pendidik, tidak hanya melakukan proses transformasi ilmu, tetapi harus juga berperan sebagai motivator, inspirator, fasilitator, dan mediator dalam proses pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran efektif. Pembelajaran dapat dikatakan efektif jika mampu memberikan pengalaman baru, membentuk kompetensi peserta didik, dan menghantarkan mereka ke tujuan yang dicapai. Guru maupun siswa perlu mengetahui dan memahami gaya belajar siswa. Perbedaan individual berpengaruh pada cara belajar dan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi gaya belajar. Gaya belajar sendiri merupakan suatu kombinasi bagaimana seseorang dapat menyerap, mengatur, kemudian mengolah informasi. Nah, ini ada 9 gaya belajar. Yang pertama adalah kinestetik, yaitu seseorang belajar dari apa yang dilakukan. Kedua ada auditori, yaitu seseorang yang belajar dari apa yang didengar. Ketiga ada stres, yaitu mempelajari yang membuat mereka stres. Kemudian ada mempelajari yang apa yang membuat mereka rileks. Kemudian ada scribble, yaitu seseorang yang belajar dari apa yang mereka tulis. Kemudian ada trust, yaitu seseorang yang belajar dari otoritas. Kemudian ada teach, yaitu belajar dengan mengajar. Yang terakhir ada copy, yaitu seseorang yang mempelajari apa yang dapat mereka tiru. Nah, selanjutnya ada 7 tanda kamu adalah pembelajar yang cepat. Nah, yang pertama adalah tidak takut untuk berbicara saya tidak tahu. Kedua, belajar dari pengalaman. Ketiga, sadar banyak pertanyaan yang tidak memiliki jawaban atau belum menemukan jawaban. Yang keempat, yaitu bisa menjelaskan kepada anak kecil. Yang kelima, mampu untuk memvisualisasikan. Yang keenam, berbuat lebih banyak, berpikir lebih sedikit. Dan yang ketujuh, dapat menjelaskan dalam satu kalimat. Kemudian ada ciri-ciri gaya belajar. Di sini ada 3 eh, gaya belajar utama. Yang pertama ada visual. Ciri-cirinya adalah rapi, teratur, dan teliti terhadap detail. Yang kedua, mengingat apa yang dilihat daripada didengar. Dan yang ketiga, biasanya tidak terganggu oleh keributan. Yang kedua ada auditory. Ciri-cirinya adalah berbicara kepada diri sendiri saat kerja, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada dilihat, dan mudah terganggu oleh keributan. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik, yaitu ciri-cirinya adalah menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, dan selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pada materi ini adalah gaya belajar merujuk pada cara individu memproses dan memahami informasi. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan ini dapat mempengaruhi cara mereka belajar dan mengingat informasi. Terdapat 3 jenis gaya belajar utama, yaitu visual, auditori, dan kinestetik.
Seseorang memiliki ciri-ciri bagaimana cara mereka belajar untuk kemudian dapat mengetahui gaya belajar yang efektif bagi mereka. Nah, itu dia eh, penjelasan materi gaya belajar dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.